Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika. Kali ini saya akan menyampaikan penjelasan untuk materi minggu ke-14. Jadi perkuliahan kita tinggal 2 pertemuan, minggu 14 dan 15, dan itu sesuai rencana awal seperti yang saya tulis di RPS. Dua-duanya saya isi dengan metode pembuktian. Jadi sebenarnya memang sudah saya mulai dari minggu ke-13 kemarin ya, saya sudah memaparkan bagaimana cara-cara penulisan pembuktian. Jadi secara umum di minggu ke-13 kemarin itu yang Anda gunakan semuanya adalah pembuktian langsung, dimana di sana saya menjelaskan bahwa ada beberapa yang tidak bisa dikonstruksi secara langsung. Jadi ada beberapa bukti kan yang kemarin memang belum terlaksana ya, termasuk untuk yang kasus ada tapi salah, itu kan saya bilang itu ditinggalkan di akhir karena memang saya kumpulkan dengan yang lainnya. Jadi itu sebenarnya bentuk konstruksi umum. Kalau Anda sudah memahami itu, berarti nanti Anda apa yang akan saya jelaskan hari ini sebenarnya setengahnya sudah paham. Tinggal menambahkan untuk bukti yang tidak langsung gitu ya. Jadi untuk minggu ke-14 ini sebenarnya materinya nggak banyak. Kemudian untuk materi yang minggu ke-15, minggu depan, itu masih akan saya isi dengan pembuktian matematika, cuman untuk kalimat yang lebih umum gitu ya. Jadi untuk yang hari ini nanti akan saya jelaskan apa saja yang ingin kita bahas hari ini. Kemudian saya nanti akan tambahkan sumber rujukan tambahan yang bisa Anda pelajari sendiri. Karena ini buatan orang lain, maka saya akan tetap menyampaikan bahwa itu buatan orang lain. Nanti akan saya tunjukkan ya. Baik, kita mulai saja dulu. Nah, ini ada ceritanya dulu sebentar. Barangkali kemarin sempat terlewat ketika saya kemudian langsung masuk pada bukti bukti langsung. Kenapa kita itu perlu mempelajari yang namanya mathematical proof atau pembuktian dalam matematika. Jadi latar belakangnya seperti ini. Matematika level perguruan tinggi itu sebenarnya sudah menaikkan tingkatan belajar Anda dari SMP SMA ke perguruan tinggi. Jadi di SMP SMA Anda itu masih ada di level menyelesaikan problem-problem matematika. Nah, di perguruan tinggi Anda sudah naik level. Levelnya adalah membuktikan. Jadi dari problem-problem yang sudah Anda selesaikan ketika zaman SMA dulu, zaman SMP dulu, itu sekarang kita buktikan gitu. Dulu Anda menyelesaikan soal segitiga, mencari jarak terpendek itu menggunakan apa? Pitagoras misalkan. Nah, di level perguruan tinggi ini Anda yang akan membuktikan benar nggak sih teorema Pitagoras ini memang berlaku gitu. Pada kejadian apa saja berlaku teorema Pitagoras, syarat apa, kemudian pengembangannya lebih lanjut dari kasus yang lebih sulit apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam matematik, salah satu yang paling fundamental adalah proses pembuktian. Ibaratnya kalau saya dulu guyonan sama teman-teman saya ya, dari jurusan lain, anak matematika tuh ngapain sih kok sibuk banget gitu ya. Bilangan aja dibuktiin, bukannya harusnya tinggal pakai gitu ya. Betul bahwa orang matematik itu dilatih untuk selalu mengecek kebenaran gitu. Apa benar? Katanya 0 kali 1 sama dengan 0. Benar apa enggak ya? Nah, Anda mungkin sudah ketemu ya di teori bilangan ya. Kenapa 0 kali 1 perlu dibuktikan gitu. Kalau saya dulu saya dulu cukup heran juga kenapa ya harus dibuktikan ya gitu. Tapi ternyata karena memang sedemikian indahnya gitu bilangan 0 itu tercipta. Kalau nanti Anda belajar secara matematika ya, begitu istimewanya angka 0 ini sehingga dia bisa membuat tatanan bilangan kita itu menjadi lengkap. Nah, lengkapnya itu seperti apa? Itu yang kemudian dibuktikan di teori bilangan. 0 kali 1, ada yang namanya identitas terhadap penjumlahan, identitas terhadap perkalian, dan seterusnya itu diuraikan semua di sana. Nanti Anda akan ketemu lagi di analisis real semester 4 kalau nggak salah, kalau nggak 3, 4. Jadi lebih mendalam lagi. Kalau teori bilangan kan masih khusus ya, kalau ada bilangan bulat, pecahan, dan seterusnya. Kalau nanti di analisis real semuanya isinya bilangan real, lebih mendalam lagi pembahasannya. Jadi ibaratkan proses membuktikan itu adalah ruhnya orang matematik gitu ya, ruhnya orang matematik, karena kita memang diajari untuk memperoleh proses pembuktian itu
mmm, dengan cara yang apa ya, yang bisa dinalar gitu ya. Nanti Anda belajar lebih lanjut di filsafat. Semoga ketemu lagi nanti sama saya ya. Intinya, jadi kita sudah naik level, nggak lagi mengerjakan soal aja, tapi sudah naik level ke membuktikan. Jadi Anda harus bersiap ya, nanti semester 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu ya modelannya akan seperti ini gitu. Mata kuliah yang sifatnya itu menghitung, mata kuliah yang sifatnya ngerjain soal itu nggak banyak. Yang lebih banyak adalah membuktikan gitu. Jadi memang kita sudah naik level gitu. Nanti dengan proses pembuktian itu Anda akan melihat betapa indahnya struktur dalam matematika gitu. Itu yang dulu saya alami. Karena saya dulu sebenarnya juga sempat mengalami shock ya ketika bayangan saya kuliah matematika itu banyak ngitungnya gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata lebih banyak membuktikan gitu. Tapi dari situ saya kemudian bisa melihat, ini loh indahnya strukturnya matematika itu, betapa dia itu sangat sistematis gitu dan seterusnya gitu. Jadi Anda akan dapatkan itu nanti selama perjalanan Anda sampai semester 8. Bu, berarti kalau kuliah nggak ada ngitungnya? Ada, tetap ada gitu, cuman porsinya berbeda ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan itu artinya kita sudah menggeser dari yang dulu Anda belajar matematika dasar, sekarang kita belajar matematika formal. Jadi bagaimana memformalkan matematika itu dengan bahasa yang lebih formal gitu ya, lebih sistematis gitu. Nah, bendanya apa sih yang dibuktikan itu dalam matematik itu gitu. Iya, kalau Anda sekarang sudah ketemu teori bilangan, Anda pasti membuktikan beberapa sifat-sifat kan. Contoh itu tadi identitas terhadap penjumlahan, identitas terhadap perkalian dan seterusnya. Nah, itu termasuk nanti adalah yang bisa dibuktikan kayak properties seperti ini, teorema, lemma, corollary gitu. Teorema yang paling sederhana Anda temui Pythagoras ya kan. Kemudian lemma itu teorema kecil. Nah, teorema kecil. Kalau corollary ini akibat. Jadi ada suatu teorema, dia memunculkan atau mengakibatkan teorema anakan gitu yang baru gitu ya. Itu nanti Anda akan pelajari ini lebih lanjut, lebih banyak di teori bilangan harusnya, kemudian analisis real nanti akan ada banyak di sana ya. Bukti sendiri itu apa? Kalau definisinya, proof atau bukti dalam matematik itu adalah a convincing argument that shows that desired conclusion follows legally from given hypothesis. Jadi, dia itu suatu runtutan argumen yang menunjukkan bahwa suatu kesimpulan yang diinginkan itu bisa mengikuti hipotesis-hipotesis yang sebelumnya gitu. Jadi kita bicara dari adanya hipotesis-hipotesis, kemudian kita akan menurunkan argumen sedemikian hingga nanti hasil akhirnya adalah konklusi yang kita inginkan itu tadi. Kalau kita bisa menunjukkan argumen yang convincing, yang meyakinkan, seperti yang Anda baca, a convincing argument. Jadi argumen yang meyakinkan gitu ya. Meyakinkan itu artinya benar gitu ya. Melalui argumen-argumen itu kemudian kita dapat suatu kesimpulan, berarti jelas kesimpulannya ini valid gitu. Orang matematik seperti itu. Jadi ada hipotesis, nanti kita buktikan sampai di kesimpulan gitu ya. The art of proof. Nah, dalam matematik sendiri proses membuktikan itu punya satu keistimewaan atau kekhasan. Jadi bedanya kita dengan cabang ilmu yang lain adalah proses pembuktiannya kita. Kalau cabang ilmu yang lain barangkali ketika mereka menunjukkan kebenaran dari sesuatu, mereka harus melalui suatu percobaan, misalkan ya, suatu percobaan. Contohlah kimia. Kita bisa mereaksikan antara suatu zat kimia A dengan suatu zat kimia B. Kita cek, kita reaksikan di dalam suatu laboratorium dengan hipotesis bahwa larutan kimia A dengan larutan kimia B ini kalau direaksikan atau dicampurkan nanti akan larut dan membuat sebuah larutan yang baru dengan warna yang berbeda, misalkan. Hipotesisnya seperti itu. Cara membuktikannya bagaimana? Ya tinggal masuk ke lab, ya kan? Tinggal masuk ke lab, kita bikin campuran antara larutan A dengan larutan B. Kita lihat apa yang terjadi, gitu.
Orang fisika juga gitu, mempelajari tentang gerak benda, misalkan gaya sentrifugal, gaya sentripetal, misalkan apa yang terjadi kalau objek ini diputar terus menerus dalam kecepatan sekian kilometer per jam selama 30 menit misalkan. Dugaannya adalah bendanya itu akan terkikis misalkan ya. Membuktikannya bagaimana? Ya diputar, dilakukan, masuk ke lab, dicoba gitu kan ya. Kemudian dilihat apakah memang terkikis atau tidak gitu ta. Nah, kalau di matematik Anda bisa membayangkan apa benda yang bisa kita jadikan percobaan gitu, padahal objeknya dalam matematik itu semuanya abstrak. Angka-angka abstrak, rumus-rumus abstrak, semuanya kan abstrak gitu ya. Maka dalam matematik ini kita punya seni membuktikan yang sendiri gitu. Seninya seperti apa? Tadi pembuktiannya kita itu hanya melalui argumen-argumen yang meyakinkan. Jadi kita pakai argumen lagi gitu. Tapi istimewanya adalah argumen yang kita pakai itu bukan sekedar argumen yang omong kosong. Jadi bukan sekedar ngomong atau sekedar mengajukan pendapat enggak. Tapi argumen yang kita ajukan itu semuanya berdasarkan berdasarkan modal yang memang sudah valid kebenarannya sebelumnya gitu. Dan pola ini sama di seluruh dunia. Jadi kita di matematik itu pembuktiannya mempunyai ciri yang khas dan pola yang dipahami secara global. Artinya proses pembuktian yang kita lakukan itu akan seragam. Jadi polanya itu mirip di Indonesia, di Amerika, di Jepang, hampir semuanya mirip. Caranya kita membuktikan itu mirip gitu. Nah, nanti Anda akan belajar itu, pola itu, sehingga barangkali ya besok Anda nanti kuliah di luar negeri, amin gitu ya, bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, Anda akan menemui bahwa yang saya pelajari itu sama, global sifatnya. Jadi nggak hanya dipelajari di Indonesia, tapi secara global juga seperti itu polanya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu modalnya, bekalnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita nggak sekedar omong gitu ketika kita mau membuktikan sesuatu itu, berangkatnya atau modalnya dari apa. Nah, modalnya kita itu biasanya berangkat dari definisi, teorema-teorema sebelumnya, aksioma, dan fakta-fakta. Jadi kita ngomongnya berdasarkan dari modal, dan semua modal yang kita pakai ini haruslah modal yang sudah terjamin benar sebelumnya gitu. Jadi kalau sudah terjamin benar sebelumnya, maka apapun yang kita lakukan ke depan kan benar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini latar belakangnya seperti itu. Saya ceritakan supaya Anda memahami bahwa intinya yang saya sampaikan adalah proses pembuktian dalam matematik itu adalah hal yang sangat umum dan sangat biasa dan selalu akan kita lakukan gitu ya, karena memang begitulah rohnya di matematika gitu ya, begitulah rohnya. Dan kita nanti ke depan Anda dengan dosen-dosen yang lain juga akan dibimbing untuk terus-menerus mengembangkan jiwa seni pembuktiannya supaya semakin luas gitu. Tujuannya, ingat bahwa tujuan kita belajar logika ini seperti yang saya sampaikan di awal adalah supaya ketika kita itu ngomong sama seseorang itu ngomongnya terstruktur, jelas, sistematis, dan mudah dipahami, mudah dicerna tanpa perlu bertele-tele. Begitu juga dengan ketika kita membuktikan sesuatu. Jadi kalau kita mau menunjukkan sesuatu itu kita bisa pakai cara yang paling efisien, yang paling mudah dipahami dan efisien, terurut, sistematis, itu sama gitu. Jadi itu nanti yang kami harapkan, Bapak Ibu dosen, kami harapkan bisa mendarah daging ke Anda sebagai anak matematika gitu. Jadi dalam keseharian pun seperti itu ya, nggak bertele-tele gitu, sistematis gitu ya. Kalau mau menunjukkan sesuatu tuh mudah dipahami tapi efisien gitu, jelas gitu ya. Doanya kami seperti itu. Oke, next. Ini saya sajikan bagian singkat beberapa tipe pembuktian dalam matematika, atau bukan tipe pembuktian sih ya, metode pembuktian. Anda sudah belajar beberapa ya ketika di paruh
semester pertama. Jadi yang sebelum UTS Anda sudah mengenal istilah pembuktian dengan metode bukti langsung dan bukti tak langsung. Masih ingat nggak ya? Ada bukti langsung, ada bukti tak langsung. Di bukti langsung dan tak langsung ini, dulu kalau masih logika proposisi, Anda belajarnya pakai 3 cara. Bisa dengan menggunakan tabel kebenaran, bisa menggunakan bentuk normal, bisa menggunakan aturan inferensi, ya kan? Kalau sekarang kita geser karena kita sudah nyampe di matematika yang sudah sampai di logika kuantor, maka kita menggunakan metode yang bentuknya langsung, penjelasan gitu ya, sudah naik level. Kalau Anda ingat, kita punya bukti langsung dan bukti tak langsung ya. Secara lebih lengkap, kalau saya uraikan, kalau dulu kita tinggalkan sejenak yang bagian tabel kebenaran, bentuk normal, inferensi kita sisihkan dulu. Kita kenalan dengan yang sudah lebih formal daripada itu. Di bukti langsung ini kita punya bukti konstruksi, di mana untuk kasus yang kuantor universal kita buktinya adalah ambil sebarang. Sudah pernah ketemu ya minggu lalu ya. Kemudian untuk kasus kuantor eksistensial kita gunakan metode pilih karena memang kita memilih langsung ya unsurnya. Kemudian untuk bentuk yang berbeda kita punya pembuktian dengan metode induksi matematis. Nah, masih sudah kenal ya ini ya, di teori bilangan Anda pasti kenal induksi matematis, tidak mungkin tidak kayaknya. Saya yakin dijelasin nih sama dosennya. Kemudian ada juga bentuk khusus nanti. Nah, yang kemarin sudah saya bahas atau sudah kita bahas di kelas adalah yang bentuk ambil sembarang dan pilih. Untuk induksi matematis dan bentuk khusus ini nanti mungkin tidak akan saya bahas, karena selain satu, dia ini disajikan di mata kuliah lainnya nanti. Dua, nanti juga akan termuat di sumber tambahan yang saya berikan. Jadi nanti tidak saya uraikan panjang di sini. Kalau ini Anda sudah pernah kenal pasti ya. Bukti tak langsung itu terdiri atas 2 jenis. Bisa kontraposisi, bisa kontradiksi gitu. Untuk yang bentuk khusus ini ada bentuk pecah kasus, ada bentuk OR. Jadi kalau kita mau membuktikan pernyataan yang mengandung OR, mengandung atau di dalamnya, berarti kan disjungsi ya. Itu bagaimana? Oh, buktikan salah satu aja gitu. Sebenarnya ini sudah kita pelajari juga termuat. Kalau konjungsi kan tengahnya kan dan. Kalau mau pernyataan yang mengandung dan, itu kan berarti dua-duanya harus benar. Ini minggu lalu nih yang pembahasan tuh pasti ada yang seperti itu, yang pakai eliminasi substitusi itu loh. Itu kan karena pernyataannya kan mengandung dan, berarti kan dua-duanya harus benar. Itu sebenarnya juga bentuk khusus. Kalau di tengahnya itu operatornya adalah disjungsi, or gitu ya, pakai atau. Berarti bagaimana? Ya karena strukturnya disjungsi itu kalau benar salah satu aja sudah cukup. Sudah benar, berarti ya pembuktiannya cukup buktikan salah satu aja. Kalau salah satu sudah benar, ya sudah terbukti benar gitu, nggak usah dua-duanya memenuhi gitu kasarnya ya. Terus ada lagi uniqueness nih, keunikan. Bagaimana jika pembuktiannya itu kalimatnya mengandung keunikan atau mengandung kalimat pernyataan satu-satunya gitu. Nah, ini nanti mungkin akan Anda temui lebih lanjut di mata kuliah analisis real. Semoga besok ketika analisis real ketemu dengan saya atau ketemu dengan Bu Lina, barangkali nanti akan ada lagi yang namanya teorema yang bentuknya harus pembuktiannya pecah kasus, uniqueness, nanti akan ketemu. Jadi yang saya tambahkan hari ini khususnya adalah pembuktiannya yang kontraposisi sama kontradiksi. Mungkin ini yang akan saya tambahkan lebih banyak hari ini ya. Karena untuk yang bukti langsung kayaknya dulu sudah sering kemarin-kemarin, tapi nggak apa-apa, kita ulang sebentar. Oke, next. Nah, ini kalau kemarin kan karena contoh yang saya hadirkan kan beberapa kan tidak terlalu rumit ya, masih yang sederhana. Ada bla 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 x kuadrat sama dengan 4 misalkan, gitu-gitu ya, agak sederhana. Kalau kita nanti ketemu dengan bentuk yang lebih kompleks, teorema yang lebih lengkap atau yang lebih rumit, maka poin-poin penting ini bisa Anda pegang besok ya, bisa Anda jadikan pegangan bahwa ketika Anda melakukan sebuah
Prosedur pembuktian matematika Anda bisa menggunakan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus membiasakan membongkar pernyataan yang akan dibuktikan dulu. Sebenarnya ini nggak harus dalam pembuktian ya, ketika Anda mengerjakan soal kan juga seperti itu kan, dibongkar dulu kan, ini apa yang diketahui, ini kan ya, apa yang diketahui, apa yang akan dituju gitu kan. Kalau Anda dapat soal kan gitu, diketahui, ditanya, jawab gitu kan ya. Ya ketika pembuktian ya mirip seperti itu juga gitu. Jadi ada proses menguraikan modalnya apa, jadi apa yang diketahui atau apa yang diberikan di teoremanya atau apa yang akan dibuktikan itu. Kemudian apa yang dituju, jadi yang mau dibuktikan yang bagian mana gitu. Jadi Anda harus bisa memisahkan, oh ini modal, oh ini yang dituju gitu. Kalau sudah bisa membedakan mana yang modal dan mana yang dituju, berarti persiapan sudah beres gitu. Next, yang harus Anda perhatikan adalah struktur kalimatnya. Ini objeknya apa? Jadi himpunan semestanya apa? Objeknya itu apa ya? Yang sedang dibuktikan itu apa? Bilangan kah? Himpunan kah? Atau apa? Gitu. Sudut kah? Atau bangun datar kah? Beda-beda yang dibuktikan. Jadi Anda identifikasi dulu. Oh, objeknya ini apa? Benda yang sedang diotak-atik itu apa? Oh, kalau objeknya itu nanti adalah bilangan, berarti kan ya harus diambil, misalkan harus mengambil contoh, ya ambil contoh bilangan. Kalau dia itu bilangan bulat semestanya ya, oh berarti nanti kalau kita harus memilih, kalau kita diharuskan untuk memilih suatu unsur, berarti yang kita ambil ya harus bilangan bulat, jangan sampai ngambil yang pecahan gitu. Nah, jadi mengidentifikasi himpunan semesta ini sangat penting supaya kita tahu bendanya ini apa. Jangan-jangan yang diomongin itu adalah bilangan, tapi Anda ngambilnya adalah selain bilangan. Contohnya sudut atau bangun datar misalkan gitu kan, salah ya. Kemudian atribut atau tambahan properti atau syarat tambahan. Misalkan di situ dikatakan bahwa untuk setiap X elemen Z, X lebih besar dari 2 akan dibuktikan. Nah, berarti X lebih besar dari 2 ini adalah syarat tambahannya, propertinya gitu. Oh, berarti selain dia itu harus merupakan bilangan bulat, dia ini juga harus bilangan bulat yang lebih besar dari 2. Nah, gitu. Jadi tambahan propertinya juga harus diperhatikan. Kemudian kuantor yang digunakan. Nah, kuantor yang digunakan apa gitu. Pakai kuantor universal apa kuantor eksistensial, perhatikan karena nanti kan metodenya kan berbeda kalau dia pakai universal atau kalau dia pakai eksistensial gitu. Jadi harus dicek dulu. Kemudian kejadiannya apa atau hal yang ingin ditunjukkan apa gitu. Kemudian struktur kalimatnya apa? Nah, ini bentuk simboliknya. Anda harus lihat. Oh, ini struktur kalimatnya bentuknya seperti ini. Ada 2 kalimat majemuk, misalkan seperti itu. Operator logikanya diperhatikan. Jadi, oh ini mengandung operator enggak? Ada penghubungnya apa tidak? Misal ada ada operator konjungsi, apa operator disjungsi, atau operator apa, silahkan dicek dulu. Oh, kalau operatornya konjungsi berarti dua-duanya harus benar gitu-gitu ya. Itu harus diperhatiin juga gitu. Kira-kira itu persiapannya. Kalau Anda sudah berusaha membongkar ini sebagai bentuk latihan, ini terus diulang-ulang, maka nanti akan muncul ya. Akan muncul kebiasaan dan keterampilan untuk membuktikan gitu. Oke, next. Nah, ini sudah lah ya, pasti dulu saya tinggal mengulang sedikit ya. Untuk pembuktian kalimat yang mengandung kuantor universal. Kalau pernyataannya benar, maka proses pembuktiannya adalah ambil sebarang ya. Ambil sebarang S elemen himpunan S. Saya pakai S kecil untuk unsurnya, S besar untuk himpunannya. Jadi kita kan ini kan belum jelas ya ini himpunannya apa, bilang real atau apa kan belum. Maka diistilahkan S aja, set
dari set, istilah set bahasa Inggris. Ambil sebarang S kecil elemen dari himpunan S, tunjukkan predikatnya benar. Jadi polanya seperti itu. Kalau pernyataannya itu salah, maka prosesnya sebaliknya, kita ambil kuantor yang kebalikannya, yaitu ada atau pilih suatu S. Jadi ada suatu S kecil atau pilih suatu S kecil elemen dari suatu himpunan S, kemudian tunjukkan bahwa predikatnya salah gitu. Ini Anda mestinya sudah bisa ya dari minggu lalu ya. Kemudian contohnya ini bisa dilihat, kita punya contoh ini adalah merupakan kalimat yang benar. Nah, diamati dulu. Coba sekarang kita bongkar seperti yang tadi saya jelaskan. Persiapannya perlu apa? Apa yang harus ditelaah tadi itu? Nah, yang pertama objeknya dulu. Kalau dilihat, ini kan hurufnya huruf kecil. Kecil apa besar? Besar ya. Berarti pakainya huruf besar. Kalau huruf besar dia bukan proposisi ya. Kemudian di situ ada istilah himpunan kosong, ada istilah gabungan. Oh, berarti kita bisa identifikasi dia ini bendanya atau objeknya adalah himpunan, bukan bilangan ya kan. Jadi A dan B ini bukan berkedudukan sebagai variabel, tapi sebagai himpunan. Nah, kemudian apa tadi? Objek sudah, kemudian ada atributnya enggak? Nah, atributnya apa? Ini atributnya di sini nih. Atributnya dia dikatakan bahwa A dan B ini bukan suatu himpunan yang kosong, jadi tidak sama dengan himpunan kosong. Oh, berarti dia ini syarat tambahannya adalah himpunannya itu harus memiliki anggota gitu. Kalau sudah, berarti kemudian kejadian yang diminta apa? Atau apa yang mau dibuktikan itu ya? Yang mau dibuktikan bagian sini. Nah, A gabung B tidak sama dengan himpunan kosong. Ini yang mau ditunjukkan. Jadi kasarnya gini, kalau diomongin pakai bahasa lisan ya, ada suatu untuk sebarang himpunan ya, perhatiin kalau himpunannya itu tidak kosong, maka dua himpunan ini kalau digabungkan dia juga tidak mungkin akan menjadi himpunan kosong gitu. Gampangnya kalau ngomong pakai bahasa sehari-hari ya, seperti itu. Jadi kalau kita uraikan, objeknya ada dua, himpunan A dan himpunan B. Atributnya adalah himpunan A maupun himpunan B ini dua-duanya bukan himpunan kosong. Ingat, koma di sini ini berkedudukan menyederhanakan ya, mengefisienkan penulisan. Kemudian kejadiannya yang akan dibuktikan adalah A gabungan B juga tidak sama dengan himpunan kosong gitu. Oke. Next, contoh yang kedua. Ada suatu kalimat salah. Nah, dengan kalimat yang seperti ini bisa dilihat. Ini Z-nya Z Zahlen. Kalau dilihat A plus 1 lebih besar dari 0, yang dibahas semuanya bilangan kan. Oh, berarti ini objeknya adalah bilangan. Bilangan apa? Ini himpunan semestanya kan di sini. Oh, bilangan bulat gitu. Ada tambahan atributnya enggak? Nah, di sini cuman ini aja. A elemen Z saja, nggak ada tambahan atribut. Oh, berarti nggak ada tambahan atributnya. Ya sudah gitu ya. Kemudian yang akan dibuktikan bagian ini gitu. Sudah. Nah, nih objeknya adalah bilangan bulat yang disimbolkan dengan A. Atributnya nggak ada, tetap A elemen Z. Kemudian kejadian yang diminta A plus 1 lebih besar dari 0. Sudah gitu. Jadi identifikasi ini yang lebih perlu gitu ya. Saya cuma mengulang bagian ini. Next, untuk kalimat yang mengandung kuantor eksistensial. Kalau pernyataannya benar, jelas harus ada atau pilih suatu S elemen himpunan S. Lalu kita tunjukkan bahwa predikatnya benar. Cukup pilih satu ya, cukup pilih satu. Kalau sudah pilih satu sudah benar ya. Tapi kalau Anda berkuantor universal, kemudian di sininya kalimatnya benar tapi Anda itu mengambil contoh bilangan, sudah bisa saya pastikan jawabannya salah ya.
sudah bisa dipastikan jawabannya salah. Kalau di ujian masih ada yang menjawab seperti itu, saya yakin berarti dia tidak menyimak penjelasan dari saya, bahwa kalau kuantor universal kita tidak boleh pilih bilangan karena nggak akan cukup kita pilih berapapun, maka kita pakai ambil sebarang. Kebalikannya, kalau kuantor eksistensial cukup kita pilih satu yang bisa membuktikan dia benar, sudah, gitu, sudah terbukti, gitu ya, sudah terbukti. Sedangkan kalau dia pernyataannya salah, nanti pembuktiannya dengan kontradiksi. Nanti akan diawali dengan andaikan ada S, suatu elemen dari himpunan S yang memenuhi bla 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 gitu. Kemudian tunjukkan pertentangan. Nanti saya jelasin di belakang ya. Contohnya ini kalimat benar. Nah, ini sama ya. Objeknya bilangan bulat X. Kok bisa bilangan bulat X? Karena di sini sudah dijelaskan, di sini ini Zahlen. Berarti kan bilangan bulat ya. Kemudian ada X lebih besar dari 2. Nah, ini atributnya, atribut tambahan. Oh, harusnya bilangan bulat yang dipilih itu harus yang lebih besar dari 2. Kemudian yang akan dibuktikan itu ini kejadiannya. Gitu ya. Next, kalimat salah. Untuk yang kalimat salah, sama ini cuman identifikasi awal ya, kalau pembuktiannya nanti di belakang. Nah, objeknya ada 2, bilangan bulat X dan juga bilangan bulat Y. Karena memang ini X, Y lebih besar dari 0 elemen Z. Jadi semestanya kan bilangan bulat ya. Dan bendanya ada 2, X sama Y. Nah, kemudian atribut tambahannya ini X dan Y yang kita pilih itu haruslah bilangan bulat yang lebih dari 0. Kemudian kejadian yang diminta 2 ini. Nah, ini mengandung operator dan. Ini sudah ya di penyelesaian latihan minggu lalu. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini secara umum persiapannya seperti itu. Untuk kalimat-kalimat yang mengandung kuantor gitu ya. Nah, ini masih ingat nggak dengan soal ini gitu ya. Jadi untuk bukti langsung kayaknya memang sudah saya paparkan ya dari awal saya ajarkan Anda untuk langsung mengerjakan bukti langsung supaya mengenal. Jadi nggak bingung dulu. Jadi bukti langsung. Jadi soal ini, kemudian soal ini lagi juga. Nah, ini juga termasuk dulu saya jelasin ke Anda adalah itu semuanya proses bukti langsung gitu ya, kecuali nomor 8 ini yang dulu saya tinggalkan. Kan saya bilang ini ditinggalkan ya karena nanti ini buktinya pakai kontraposisi gitu. Kemarin untuk soal yang bagian ini nanti akan saya bonuskan untuk koreksinya. Jadi yang ini saya anggap benar semua lah ya, nomor 8 saya anggap bonus gitu. Kemudian saya langsung ke bukti tak langsung ya, tambahannya kontraposisi sama kontradiksi. Yang pertama saya bahas dulu tentang bukti kontraposisi. Nah, masih ingat ya konsepnya kontraposisi dari suatu implikasi? Semoga tidak lupa. Jadi kalau kita punya implikasi P maka Q, maka bentuk kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P ya. Kalau barangkali dibalik ya implikasinya Q maka P, berarti ya kontraposisinya adalah negasi P maka negasi Q gitu ya. Intinya kontraposisi itu dulu kalau masih ingat Anda ditukar tempat dan dinegasikan. Jadi dibalik sekaligus dinegasikan. Itu prinsipnya kontraposisi. Nah, untuk kalimat yang mengandung implikasi kadang tidak bisa dibuktikan secara langsung dengan proses konstruksi. Jadi memang harus dicari alternatif gitu. Karena kalau langsungan nggak bisa gitu. Maka kalau misalkan ketemu kalimat yang seperti ini, kita bisa mencoba dengan menggunakan alternatif lain. Jadi yang pertama kita ubah dulu kalimatnya sementara, jadi cuma sementara, tapi kita ubah sementara kalimat yang mengandung implikasi ini ke dalam bentuk kontraposisinya gitu. Kemudian kita lakukan proses pembuktian menggunakan kalimat kontraposisinya itu. Jadi yang kita buktikan adalah si kontraposisinya gitu. Nanti kalau sudah terbukti si kontraposisinya ini, berarti otomatis terbukti juga si kalimat awalnya gitu. Jadi karena kan
Kalau Anda ingat dulu implikasi dengan kontraposisi kan nilainya kan ekuivalen dulu ya kan. Karena ekuivalen berarti kalaupun saya buktikan kontraposisinya dan ternyata dia benar, berarti kalimat implikasi yang awal yang harus dibuktikan yang awal itu otomatis juga terbukti benar gitu. Nah, ingat ya, ini yang harus dipegang ya, bahwa metode kontraposisi itu hanya bisa digunakan untuk kalimat yang berbentuk implikasi. Jadi berstruktur sebab akibat, jika maka gitu-gitu ya. Kalau dia itu bukan berupa implikasi, tidak bisa menggunakan kontraposisi. Jadi khusus untuk yang mengandung implikasi saja gitu ya, hati-hati karena tidak kalimat lain atau operator lain yang bukan implikasi itu tidak memiliki struktur kontraposisi gitu ya. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk yang mengandung implikasi ya, untuk kalimat yang mengandung implikasi gitu. Kalau biimplikasi gimana? Biimplikasi masih bisa kan? Biimplikasi itu sebenarnya implikasi ganda ya, 2 buah implikasi, berarti kan dia tetap mengandung implikasi kan, jadi tetap bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau kalau non implikasi dia nggak bisa ya. Itu yang harus dipegang, karena kadang-kadang ada yang saling toaber aja gitu, begitu nggak bisa dibuktiin gitu, kayak oh kontraposisi aja gitu, padahal dia nggak implikasi gitu. Itu kadang yang saya bikin kalau baca ini gemes-gemes gitu ya, bacanya tuh sambil gitu ya, gemes-gemes gimana gitu. Oke. Nah, contohnya, ini untuk pembuktian tak langsung dengan metode kontraposisi. Ini tadi yang saya kutip di nomor 8 tadi ya, soal nomor 8. Bunyinya, buktikan bahwa untuk X elemen bilangan bulat, jika X kuadrat adalah bilangan ganjil, maka X adalah bilangan ganjil gitu. Nah, akan saya tunjukkan kenapa dia ini kemarin tidak bisa langsung dibuktikan dengan metode pembuktian langsung. Seharusnya pola pembuktiannya kan seperti ini, andaikan bisa umpama bisa dibuktikan langsung kan harusnya pembuktiannya kan begini. Kita berangkat, ini prosesnya otomatis sudah identifikasi ya, kayak misalkan yang kuantornya apa, kemudian propertinya apa, atributnya apa, objeknya apa, itu sudah terlebih dahulu diuraikan ya, ini langsung prosesnya. Untuk pola pembuktiannya kita mestinya berangkat dari menunjukkan, jadi menunjukkan ke sini karena ini kan kejadian yang dimintakan ini. Kalau untuk objeknya kan dia bilangan bulat, atributnya kan tidak ada, nggak ada tambahan atributnya, terus langsung yang akan dibuktikan bagian sini. Nah, kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa kejadiannya adalah kalimat sebab akibat. Jika X kuadrat adalah bilangan ganjil, maka X adalah bilangan ganjil. Oh, mengandung implikasi gitu kan ya. Kalau ini dibuktikan berarti kita berangkat dari menunjukkan bahwa X kuadrat adalah bilangan ganjil dulu. Jadi kita tunjukkan ini, kemudian diarahkan ke X-nya adalah bilangan ganjil. Jadi hasil akhir yang nantinya diperoleh itu X adalah bilangan ganjil gitu, arahnya ke sana. Nah, berarti modal yang kita miliki X kuadrat adalah bilangan ganjil. Jadi yang model yang kita miliki adalah kalimat yang awal ini. X kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, dari sini kita harus menggunakan definisi bilangan ganjil. Ini perlu pengetahuan dari mata kuliah teori bilangan untuk menggunakan definisi dari bilangan ganjil itu apa gitu ya. Nah, modal kita adalah X kuadrat adalah bilangan ganjil. Sesuai definisi berarti X kuadrat dapat dituliskan sebagai X kuadrat sama dengan 2A plus 1 untuk suatu A elemen Z. Jadi yang mulai dari kata dapat dituliskan sebagai bla 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 ini kok bisa begini Bu? Ini definisinya dari teori bilangan. Kalau belum paham di bagian ini berarti harus mengecek teori bilangannya seperti apa gitu ya. Bahwa bilangan ganjil itu didefinisikan 2A plus 1 atau 2A-1 sama aja ya. Boleh pakai 2A-1, boleh 2A plus 1 gitu. A ini pun gak harus pakai huruf A, boleh pakai huruf yang lain, bebas gitu. Kemudian ditambahkan untuk suatu A elemen Z, bilangan bulat. Jadi gak sembarang A yang diambil. A-nya juga harus bilangan bulat
gitu. Maka X kuadrat ini nanti akan menjadi bilangan ganjil. Nah, ini kita sudah dari modal. Modal sudah diuraikan. Selanjutnya kita akan mengarahkan ke X adalah bilangan ganjil. Nah, tapi nampaknya sulit gitu karena X kuadrat mau dipecah menjadi X itu agak sulit gitu kan, karena untuk menunjukkan bahwa X adalah bilangan ganjil, maka X harus dapat dituliskan sebagai 2B plus 1 untuk suatu B elemen Z. Jadi kan kalau mau mengarahkan ke X itu bilangan ganjil, maka nantinya X itu harus bisa dituliskan dalam bentuk 2B plus 1, artinya dalam bentuk yang sama dengan ini gitu loh. Mirip ya kan, beda cuman istilah variabelnya aja, tapi sama-sama pakai 2B plus 1 gitu. Nah, kan sulit. Kenapa? Karena X kuadrat itu kan kita di awal sudah modalnya X kuadrat sama dengan 2A plus 1. Kalaupun kita pecah X kuadratnya menjadi X kali X, ini kan tetap 2A plus 1. Coba dari 2 ini, bagaimana caranya supaya saya bisa memecah 2A plus 1 ini sehingga saya bisa menjadi X sama dengan 2B plus 1 gitu. Agak sulit gitu ya, prosedur sini macet namanya kalau di matematik itu. Jadi sampai sini ini macet, harus diapakan gitu, karena tidak ada modal tambahan, nggak ada kasarnya nggak ada tambahan modal yang mendukung. Modal kita sudah kita pakai semua, yang mana ini gitu, modal sudah pakai semua, jadi nggak mengarah ke bentuk yang diinginkan gitu, bahwa memecah menjadi X sendiri tunggal, bukan X kali X sendiri menjadi 2A plus 1 nggak bisa gitu. Nah, jadi sini ini macet. Maka ini kalimatnya tidak bisa dibuktikan secara langsung, harus diakali. Salah satunya pakai jenis kontraposisi gitu ya. Coba ini saya uraikan. Nah, soalnya ini ya, pola pembuktian dengan kontraposisi, maka kita akan berangkat dari menuliskan kontraposisinya dulu. Kontraposisinya ingat ya, kontraposisi itu ditukar tempat dan dinegasikan, berarti yang depan ini akan menjadi X kuadratnya tukar ke belakang. Dan juga dinegasikan, negasinya ganjil adalah genap. Jadi kalimatnya akan berbunyi, jika X adalah bilangan genap, maka X kuadrat adalah bilangan genap. Ini dulu. Selanjutnya membongkar yang kita membongkar modalnya. Lah, modal yang kita miliki sekarang adalah si kontraposisinya, yaitu X adalah bilangan genap, ya kan? Karena sudah ditukar ya, jadi yang depan X adalah bilangan genap. Kalau sudah, baru nanti akan kita arahkan menuju X kuadrat adalah bilangan genap. Jadi prosesnya berbeda, jadi modalnya apa, yang dituju apa sudah berbeda dari yang tadi gitu. Tapi ini kontraposisinya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang pertama menunjukkan bahwa X adalah bilangan genap sesuai definisinya lihat dari teori bilangan ya, bahwa bilangan genap itu adalah bilangan yang dapat dituliskan sebagai 2 kali sesuatu. Sesuatunya apa? Suatu bilangan bulat. Jadi X itu kalau dia X adalah bilangan genap, berarti X dapat dituliskan sebagai X sama dengan 2A untuk suatu A elemen Z. Jadi A nya sudah bilangan bulat ya. Nah, selanjutnya kita mengarahkan ke X adalah bilangan genap. Perhatikan bahwa X sama dengan 2A untuk suatu elemen Z ya kan. Nah, dari modal awalnya sederhana, kemudian kita tingkatkan. Berarti kalau X kuadrat bagaimana gitu. Kalau X kuadrat berarti kan kita berangkat dari modal ini tetap, jangan ujuk-ujuk langsung mengatakan bahwa X kuadratnya bilangan genap, nggak bisa, tunggu dulu dari sini ya. Jadi dari sini kita konstruksi menuju X kuadrat. Kalau X sama dengan 2A, berarti X kuadrat artinya 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat, betul kan? Nah, dari hasil 4A kuadrat ini kita harus menunjukkan bahwa X kuadrat itu 4A kuadrat ini bisa diubah menjadi bentuk 2 kali sesuatu kayak gini, supaya bisa sama dengan definisinya bilangan bulat. Oh, berarti 4 itu kan 2 kali 2, berarti saya pisahkan kalau gitu 2 kali 2A kuadrat, karena perlunya kita menunjukkan dia adalah 2 kali sesuatu gitu, sama dengan 2B. B-nya itu saya pakai untuk mewakili 2A kuadrat. Jadi dari sini kan sampai sini kan berarti sudah ketemu X kuadrat sama dengan 2 kali sesuatu ini. Sesuatunya si B ini.
B-nya apa? B-nya sama dengan 2A kuadrat. 2A kuadratnya elemen bilangan bulat. Jelas, kenapa? Karena A-nya kan tadi bilangan bulat. Berarti 2A kuadrat juga tetap bilangan bulat kan? Jadi semua syaratnya sudah terpenuhi gitu. Sehingga kita sekarang bisa bisa mengatakan bahwa karena diperoleh X kuadrat sama dengan 2B untuk suatu B elemen Z, B-nya sudah jelas elemen Z kan, karena 2A kuadrat elemen Z ini, maka terbukti bahwa X kuadrat adalah bilangan genap, karena X kuadrat sudah bisa dituliskan dalam bentuk 2 kali sesuatu gitu, sudah memenuhi definisi bilangan genap gitu ya kan. Kemudian berarti dia sudah terbukti bahwa kontraposisinya bernilai benar. Nah, karena kontraposisinya sudah bernilai benar, artinya kita simpulkan juga bahwa pernyataan awal itu yang mana? Yang pertama kali mau dibuktikan. Ini yang hitam, yang di bold ini. Pernyataan awal juga bernilai benar, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau ini prosedural ya. Ini langkah-langkah step yang step oret-oretannya, buramnya ya. Kalau mau bukti formal tulisannya seperti ini. Ini bukti formalnya, sudah yang rapi seperti ini. Jadi kita nggak nulis lagi yang bagian berangkat dari apa, selanjutnya apa, itu udah nggak ditulis gitu ya. Langsung jawabnya yang pertama kita tuliskan supaya pembaca tahu. Kita tuliskan dulu akan dibuktikan dengan metode kontraposisi. Jadi pembaca tahu, oh dia ini maunya pakai kontraposisi gitu. Jadi kita sudah kasih penjelasan di awal. Yakni, nah kontraposisinya kita tulisin gitu supaya pembaca tahu ini loh bentuk kontraposisinya gitu. Jika X adalah bilangan genap, maka X kuadrat adalah bilangan genap gitu. Jadi ini bentuk kontraposisi kita tuliskan. Selanjutnya kita tulis bukti formalnya, ambil sebarang. Karena kan di sini kan untuk saja kan, nggak ada penunjuk kuantor ininya kan, oh berarti dia kuantor universal gitu ya. Nah langsung berarti ambil sebarang X bilangan genap, jadi dari modal ambil sebarang X elemen X bilangan genap, berarti X dapat dituliskan sebagai X sama dengan 2A untuk suatu A elemen Z. Kemudian langsung tuh bawahnya perhatikan bahwa bla 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 sampai ini sudah, karena diperoleh bla 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 maka terbukti X kuadrat adalah bilangan genap. Jadi dari modal sampai ke tujuan sudah terlihat, sudah lengkap, berarti terbukti bahwa kontraposisinya bernilai benar. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan awal juga bernilai benar gitu. Selesai. Ini bukti formal yang sudah rapi gitu untuk contoh yang kontraposisi. Anda bisa browsing contoh lain untuk yang soal-soal atau kalimat-kalimat yang dibuktikan dengan menggunakan kontraposisi. Oke, next tinggal satu lagi ya, bukti tak langsung yang dengan menggunakan kontradiksi. Nah, masih ingat ya dengan istilah definisi kontradiksi ya. Kalau dalam tabel kebenaran dulu kontradiksi itu kan artinya pernyataan yang semuanya tabel terakhirnya itu kolom terakhir tabelnya itu bernilai salah gitu ya. Atau Anda bisa ambil definisi yang dulu sudah pernah saya kutip. Tapi secara sederhana, saya gampangnya gitu ya, kontradiksi itu artinya adalah pertentangan. Jadi kalau kita katakan muncul suatu kontradiksi, oh berarti itu namanya muncul suatu pertentangan gitu. Nah, bukti tak langsung dengan menggunakan kontradiksi itu artinya kita sedang mencoba memunculkan pertentangan. Intinya seperti itu ya. Karena nggak bisa dibuktikan langsung. Nah, pembuktian dan metode kontradiksi kita mau pertentangan dengan kalimat yang akan dibuktikan. Jadi kita andaikan bahwa berlaku sebaliknya. Jadi kayak kita berandai-andai gitu loh. Kayak kamu misalkan kadang kan kita pernah ya ketika ngobrol sama orang ngeyel gitu loh. Misal ada orang yang ngeyel gini, 3 kali 2 itu loh sama dengan 5 gitu. Kita sudah ngeyel, loh enggak, 3 kali 2 itu 6 bukan 5. Loh enggak, 3 kali 2 itu 5. Misalkan ada orang yang ngeyel gitu ya. Kadang kan kita akan ngomongkan, wes coba jalan lagi, coba jal gitu ya. Yo coba jalan gitu. No, pakai kalkulator, coba
tekan 3 kali 2 hasilnya apa 5 gitu. Itu kan sebenarnya kita sedang menggunakan analogi kontradiksi. Oke, coba lakonono, coba andaikan wis lek kamu muni bener coba gitu kan. Kayak gitu itu sebenarnya kontradiksi. Coba sebenarnya kontradiksi. Misal contoh lain tuh kayak gini, misalkan ada orang yang ngeyel, jarak Malang ke Surabaya itu sebentar, Malang ke Tulungagung tuh bentar, paling cuma setengah jam gitu. Kadang kan kita akan, oke, coba jalan, berangkat atau coba Malang ke Tulungagung, apa iso setengah jam kan gitu. Nah itu sebenarnya kita sedang secara apa ya, secara gampang menggunakan bukti kontradiksi sebenarnya saat itu. Jadi kita menggunakan pertentangan gitu. Oke, coba jalan, pasti nggak mungkin toh. Nah kayak gitu, itu persis seperti itu. Jadi kita mengandaikan gitu ya, mengandaikan berlaku sebaliknya. Nanti kita akan tunjukkan, loh nggak mungkin toh. Nah kayak gitu, nggak mungkin toh, berarti bener aku toh, nggak mungkin Malang Malang anu tuh cuman Malang Tulungagung cuma setengah jam tuh gitu ya. Nah prosedurnya seperti ini. Kita ubah sementara lagi ya, kalimat yang akan dibuktikan dalam bentuk kebalikannya. Jadi ini namanya proses pengandaian. Biasanya kita akan awali dengan kata andaikan gitu. Kemudian kita lakukan proses pembuktian dengan menggunakan kalimat kontradiksi tersebut. Jadi yang kita buktikan kayak kontradiksi tadi ya, yang kita buktikan adalah si kalimat kontradiksi itu. Kemudian kita proses, kita uraikan, kalau perlu definisi kita uraikan gitu. Tapi pada perjalanannya nanti kita akan ketemu suatu pertentangan gitu. Nah karena ketemu pertentangan, jadi ibaratnya kayak mentok gitu ya, loh ini iya kan nggak mungkin ya gitu. Kalau sudah ketemu pertentangan berarti pengandaian yang kita lakukan tadi itu salah. Nah karena pengandaian yang dilakukan itu salah, berarti otomatis yang benar ya memang kalimat awal gitu. Sama tadi kayak kasus kita ngomong, kalau kita motoran dari Tulungagung ke Malang minimal 2 jam misalkan, minimal 2 jam. Terus ada yang ngeyel gitu, enggak lo setengah jamnya nyampe gitu. Suruh nyoba, udah berangkat aja gitu. Yuk kita berangkat, bisa nggak setengah jam gitu, setengah jam aja gitu. Entah pakai kecepatan berapa itu setengah jam tuh kalau Malang Tulungagung tuh. Kok kayak rodok nggak mungkin ya. Gitu. Nanti kan pasti dia muncul pertentangan tuh, dia pasti ketemu pertentangan di sana. Nggak mungkin sudah setengah jam, pasti belum sampai Malang tuh gitu, belum sampai Malang kota ya, harus kita batasin tuh syaratnya. Kalau enggak nanti salah nih, setengah jam sampai nggak di Malang kota, ternyata nggak sampai kan gitu. Nah berarti pertentangan kan, berarti yang benar siapa? Yang benar kan kita yang ngomong bahwa minimal perlu 2 jam gitu. Sama kayak gitu ya, yang kita proses pembuktiannya adalah kalimat kontradiksinya. Kemudian ternyata nanti mentok ketemu pertentangan, berarti pengandaiannya salah. Jadi yang benar adalah si kalimat awal, kalimat yang akan dibuktikan. Kok kalimat yang akan dibuktikan gitu ya. Nah yang harus saya ulang lagi, saya kasih tambahan adalah, kalau kita menggunakan metode kontradiksi itu kalimat awalnya tidak harus bentuk implikasi, bebas ya. Beda sama kontradiksi tadi, beda sama kontraposisi. Kalau kontraposisi kan tadi harus berupa implikasi, kalau kontradiksi mah enggak, bebas gitu ya. Kalau kontradiksi bebas ya, kalimat awalnya tidak harus berbentuk implikasi. Nah kita ambil contohnya ya. Contohnya kita sudah pernah ketemu ini di pertemuan berapa, 10 kalau nggak 11, kalau nggak 12, kalau nggak 13. Ini ya, dulu kita simpen ini, saya bilang ini kita simpen ya untuk saya jelaskan di belakang gitu. Buktikan bahwa dulu kita disuruh mengecek ini, ada X elemen bilangan real, ini kan nggak ada elemennya berarti bilangan real ya. X kuadrat sama dengan 5. Dulu kan kita mengecek bahwa ini kan pasti pernyataan yang salah, nggak mungkin ada kan bilangan kuadrat yang hasil bilangan real yang kuadratnya adalah negatif 5, kan nggak ada. Nah kita akan buktikan bahwa dia ini pernyataan salah gitu. Kita akan buktikan. Jadi ini sudah kita klaim bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Pola pembuktiannya seharusnya kita tinggal kalau kalimat ini benar, ini kalimat ininya serangkaian ini loh ya, maksudnya bla 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 adalah pernyataan salah. Ini satu gandeng sekarang, nggak cuma yang bagian ini saja, tapi sudah diklaim sekalian sama pernyataan salah.
Kalau ini benar, seharusnya kita pilih suatu bilangan yang memenuhi kejadian yang diminta. Kemudian kita tunjukkan bahwa kita pilih memenuhi semua syarat dan ketentuan. Kemudian prosesnya selesai. Gitu. Atau supaya tidak membingungkan, ini yang bagian pernyataan salah ini kita coret aja ya. Nah, bentar. Ini kita coret aja. Coba ini biar nggak apa namanya? Biar nggak membingungkan. Nanti saya ngomong salah benar, bingung lagi di belakang. Udah. Ini nggak pakai buktikan bahwa deh. Coba. Ini misalkan saya coret. Nah, misalkan ini kita hilangkan dulu lah biar gampang. Kalau ini benar, berarti kan seharusnya kita tinggal pilih bilangan yang memenuhi kejadian, tapi kan nggak ada gitu kan ternyata. Harusnya kan kita tinggal pilih bilangan memenuhi syarat kriteria, sudah proses selesai, tapi kan ternyata nggak bisa gitu. Jadi karena kalimat ini bernilai salah, pola pembuktian dengan kontradiksi ini, karena kalimatnya itu sebenarnya bernilai salah, berarti kan sebenarnya tidak ada bilangan real yang memenuhi x kuadrat sama dengan min 5 gitu. Tidak ada toh. Maka untuk pembuktiannya kita akan mengawali dengan berandai-andai sebaliknya, yaitu kita berandai-andai bahwa ada x kuadrat sama dengan min 5 itu benar gitu. Jadi kita andaikan bahwa ada gitu. Kita andaikan ada, berandai-andai dulu. Jadi kita berangkat dari andaikan ada bilangan real yang memenuhi x kuadrat sama dengan min 5. Jadi sudah di awal, biasanya kita memang awali dengan kalimat seperti ini, andaikan ada gitu. Jadi bukan andaikan ada sih, andaikan bla bla bla. Jadi selalu ada andaikan dulu. Jadi kalimat pengandaiannya ditulis, andaikan ada bilangan real yang memenuhi bla bla bla. Nah, modal yang kita miliki adalah x kuadrat sama dengan min 5. Artinya x kuadrat sama dengan X sama dengan akar min 5. Kan kalau kita mau nyari X berarti kan X sama dengan akar min 5. Namun kita tahu bahwa akar min 5 adalah bilangan imajiner, bukan bilangan real. Berarti kan terjadi pertentangan dengan pengandaian bahwa ada bilangan real. Lawang hasilnya aja akar min 5 kan bukan bilangan real gitu. Berarti kan terjadi pertentangan. Nah, karena sudah ketemu di mana pertentangannya, maka pengandaiannya, kalimat yang tadi andaikan bahwa bla 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 itu benar, yang kita buat itu adalah salah. Jadi yang benar adalah kalimat awal gitu. Yang benar adalah kalimat awalnya gitu. Atau kalau Anda bingung bagian ini boleh dihilang, boleh kalau ini bingung tadi, ini sebenarnya saya kembaliin aja deh. Iya, jadi ini memang benar bahwa dia ini bernilai salah gitu, kalimat ini gitu ya. Ini kalau tadi Anda bingung, saya tutup dulu. Tapi kalau nggak bingung ya memang seperti ini lengkapnya kalimatnya gitu. Tuh. Terakhir untuk penulisan formalnya, untuk bukti yang kontradiksi seperti ini ya, langsung seperti yang di kontraposisi tadi, kita jelasin dulu di awal. Saya akan tuliskan akan dibuktikan dengan metode kontradiksi supaya pembaca jelas. Kemudian kita tulis kalimat kontradiksinya gitu. Ini boleh ditambahkan di bawahnya sini, yakni gitu. Ini boleh juga yakni, andaikan ada gitu, boleh sama kayak posisi tadi. Yang jelas harus dinyatakan dulu apa kontradiksinya. Andaikan ada bilangan real yang memenuhi x kuadrat sama dengan min 5. Perhatikan bahwa x kuadrat kan sama dengan min 5. Artinya kalau kita tarik sebabnya, asal mulanya, x-nya adalah akar dari min 5 ya kan. Nah, jadi x ini kan yang kita cari, ini kan ya. Ini kurang, ini harusnya andaikan ada x bilangan real. Nanti saya tambahkan, saya edit ini ya, ada x bilangan real supaya lebih mudah dipahami. Ada x bilangan real yang memenuhi x kuadrat sama dengan min 5 gitu. Nah, padahal kita peroleh artinya x-nya adalah akar min 5. Namun kita tahu bahwa akar 5 adalah bilangan imajiner, bukan bilangan real. Sehingga x-nya bukan bilangan real. Berarti terjadi pertentangan.
dengan pengandaian bahwa ada X bilangan real yang bla bla bla, berarti pengandaian salah gitu. Jadi disimpulkan bahwa pernyataan awal yang sesuai dengan ada di soal itu dia bernilai benar gitu. Untuk penulisan bukti formalnya seperti ini. Nanti silakan dicek. Ini akan saya tambahkan X di sini supaya lebih lengkap penjelasannya. Kalau sudah dituliskan bentuk formal seperti ini berarti sudah selesai gitu ya. Sebenarnya kita tinggal menuliskan, poin utamanya adalah menjelaskan sejelas mungkin di bagian sini ini. Perhatikan bahwa ini di sini dijelaskan selengkap mungkin, sejelas mungkin. Sama di kontraposisi tadi juga seperti itu gitu kira-kira. Untuk contoh lain tambahannya nanti saya akan tambahkan dengan sumber PDF yang lainnya. Anda silakan pelajari. Nanti kalau memang itu ada yang kesulitan boleh ditanyakan ke saya ketika temu online ya. Ketika temu online nanti boleh ditanyakan. Jadi silakan dipelajari. Saya tulis sumbernya di sana karena memang yang buat bukan saya ya. Saya ambil dari internet tapi saya pikir itu cukup bagus dan bisa dipelajari gitu ya. Gitu. Untuk yang video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.